Hai, gue Rino. Okay, I gotta be honest with you. Akhir-akhir ini kita udah jarang ya bahas tentang E30 turbonya Jurek. Well, updatean IG story-nya sih tetap ada ya di Jureknya, tapi kita kayaknya perlu bahas lagi deh tentang E30 turbonya Jurek. So, shall we? Di progresnya apa sih nih? Apalagi nih si turbo ini kemarin belum ada update, tapi lo sering ngetes terus di Edutown di IG story. Emang ini nggak ada videonya karena gue hari Minggu biasanya waktu sama keluarga, sedangkan dia ngetes. Sudah Jadi bapak-bapak. Oke, jadi kenapa masih banyak yang kayak nanya kapan videonya keluar? Jadi gini, gue masih banyak tahap, ini hampir 3 minggu berarti ya dari mobil jadi tuh. Iya ya. 3 minggu, officially 3 minggu, hampir 3 minggu, sebulan. Mobil ini jadi, gue masih banyak tes kayak apakah ada bocor-bocor gitu loh. Terus apakah ada hal yang nanti jebol gitu kan. Dan ternyata 2 minggu pertama banyak kasusnya. Oh, Kasus itu. pertama adalah mobil turbo jadi itu dengan turbo bekas, Heeh. ya kan? Baru hampir seminggu, 3 hari pakai ngebul. Oh. Ngebul itu jadi gini kan, turbo bekas itu kan nggak pernah ada tulisan kilometer berapa banyak dia jalan ya. Mm-mm. Biasanya kita ngetesnya dari baling-balingnya digoyangin. Itu pun juga nggak jaminan kan. Sedangkan turbo ini Chinese turbo. Jadi turbo yang kualitasnya ya sesuai dengan harganya gitu. Gue nggak bilang jelek ya. Nah, habis minggu pertama, 3 hari pertama turbonya ngebul gitu kan. Ada masalah lagi. Gearboxnya bocor. Gue nggak tahu tuh bocornya dari mana. Pokoknya habis gue coba kan sama si Tony ya, pol-polan tuh. Ya kan? Besoknya nih becek bawahnya. Ternyata seal gearboxnya kalah. Seingatku juga baru ganti gitu. Ini apa yang bikin kalah gitu kan? Udah ganti lagi, aman. Udah tuh ganti seal gearbox bocor. Terus? Engine mounting 2 kali ganti. Jebol. Karena turbo. Karena pengaruh powernya nggak? Jadi gini, pas habis turbo jebol yang ngebul itu, Hmm. oh, knalpot dulu mentok. Aduh. Knalpot mentok. Dah. Terus bawa ke ditam kan. Ah. Pas sampai ditam, steering racknya bocor. Habis olinya. Setir. Itu karena jadi gini, pompa power steeringnya kan RPM-nya tinggi mulu nih. Tadinya kan mesin cuma 6.000, 7.000 seal steering racknya nih bocor, jebol. Beleweran, buar gitu kan. Artinya steering rack E30 kalau kita ganti E36 itu harus ngerubah knalpot. Mau knalpot, mau NA, mau turbo. Karena sudutnya itu beda. Nah, waktu gue betulin knalpot bebarengan sambil ngerubah. Abis ngerubah knalpot supaya ngejauhin dari batang setir yang mentok itu, sekalian abis itu gue ganti steering rack. Udah tuh, itu perbocoran dimulai tuh kan. Kalau soal mesin nggak ada masalah. Gitu. Udah kelar bocor-bocor itu, masalah listrik abis itu. Buset. Ini kan disiksa banget ya. Kabel ada beberapa bagian kabel di sini itu bracketnya waktu gua ngecat gua patahin karena nggak bisa dibuka kan. Oke. Goyang-goyang lah tuh, matinya lampunya mati semua. Tapi mesin jalan ya? Normal. Normal. Oh. Yang bawa Aul. Mas, ini kok mati? Jangan nyalain matiin dah idenya. Mati semua. Oh ya udah betulin lagi gitu kan. Jadi masalahnya sebenarnya kalau mobil kita modifikasi itu ya, tidak masalah yang kita modifikasi aja. Justru yang kita kerjakan mungkin udah bagus. Cuman hal-hal yang tidak terduga tuh adalah hal-hal di mana kalau lu ngerjain mobil emang ada harus sedikit perhatian khusus. Perhatian khusus itu adalah saat pengerjaannya gitu kan, saat pemasangannya juga mungkin gitu kan. Nggak boleh, ada beberapa hal tuh kita harus hati-hati gitu. Dan itu gue memang sengaja gue lalaikan gitu. Jadi gue kayak ya udah sih gitu kan. Jadi banyak ini bener, ya udah benerin, nggak boleh kan, udah beresin, dah kelar. Habis itu tiba-tiba gue lagi jual mobil yang putih tuh. Oh nggak di sini ya? Di sini mobilnya. Oh oke. Gue bermasalah dengan pelek 14, kecil kan. Mobilnya nggak mau maju. Spin doang. Spin terus. Akhirnya gue gedein.
pakai 16 yang ada dulu. Dan lucunya itu ada hal lucu lagi di pelek yang ini. Kenapa tuh? Pelek ini nggak bisa ditukar depan belakang. Loh, jadi 4 baut. Ah. Lubangnya satu tuh diovalin, digeser keluar. Gue nggak ngerti itu siapa yang ngerjain. jadi belakang Lubang baut 4-nya itu satu oval, geser kayak beda PCD. Gue nggak tahu tuh kenapa maksudnya itu apa. jadi salah satu ini nggak pakai baut dong? Akhirnya pakai tetap, cuman nggak bisa dikencengin bagus, nggak bisa Oh. dikencengin banget gitu loh. Alhasil kalau gue taruh belakang bahaya kan, gue taruh depan aja gitu. Deh, setelah pede dengan semua itu, Kok dramanya lumayan ya? iya, nggak sih, nggak ini. Oke. Pede dengan semua itu dong, udah. Air mounting segala macam beres, udah, knalpot udah beres. Terus pelek ya udah, baut depan 3 doang kenceng nggak apa-apa. Gue udah tes juga. Kan. Minggu ketiga, kan sering ngebut nih, mesin udah enak kan, bus udah naik sebar, udah disetel-setel. Turbo pun udah baru. Masalah barunya adalah remnya gosong. Jadi ini kan 0-200 nya sekitar 20 detik ya. 20 detik dari traffic Kencang anjay. 20 detik gue hitung. Oke. Itu traffic di sini kan kita nggak bisa prediksi ya. Kadang kalau kita di paling kanan pun truk aja suka pindah kanan kan. Iya. Nah beberapa kali itu kalau di tol, misalnya kita nyoba gitu ya, kita nggak usah sebut lah di mana gitu. Sering ada deh, semua nakal kok. Iya. Ya kan, wajar aja. Waktu dari 200 kita mau berhenti ke 100 kurang, kan truk itu kecepatannya cuma 70-60. Nah ini rem yang standar E30 itu sampai getar, sampai udah nggak mau direm lagi, jadi gue harus engine brake kan. Nah mulai dari situ gue parno lah sama rem, mau di frame lagi dulu, ini kan gue rubahin pakai jazz. Oh, remnya jazz Ini nih sekarang. remnya jazznya di situ di kanan kamera ada. Oh iya, di Oke. situ nggak kelihatan nih kamera di sini. Sebut aja GK5 lah, sama G8 ya sama-sama lah. Itu remnya. Berubah? Oke, Berarti remnya Honda nih. udah Honda. Oke. Karena mau ngincer diameter disnya kecil kan. Ah. Gue ngincer biar bisa pakai pelek 14 juga. Oh, oke. Rencananya kan mobil mau coba ikut sprint rally juga nanti. Oke. Makanya gue nggak bisa rem gue gede-gedein gitu. Kayak remnya tetap kecil, cuman yang bagus. Nah udah, setelah rem sudah berhasil dan segala macam, kemarin Westgate copot. Sebelum dicobain Lucky, itu Westgate, jadi gini, pas digas kok bunyi bocor gitu kan. Oh masalah itu juga gara-gara gue juga. Gue gampangin, Westgate ini kan, bautnya 2 biji tuh kenceng aja, nggak dikontrak lagi, copot. Akhirnya sampai ke stand slab, gue minjem bagi baut sama jope, pasang lagi. Udah sekarang sih udah bagus, udah aman. Sekarang bisa syuting sih udah. Iya sih. Cuman ingat ya guys, buat yang nanya, Bang ini habis berapa dan gue tinggal modif aja dong, tinggal ke jurek. Jadi siapin mental itu ya, tahu-tahu ntar ada yang rusak. Jadi gini, sebenarnya gini, kalau kita bisa bikin vlog tiap hari, itu kan sebenarnya kayak agak nggak ngebosonin sih. Cuman isinya kenapa sih masalah melulu kan gitu? Ya mas, itu bukan masalah sih, sebenarnya kayak trial and error. Jadi apapun bisa terjadi dalam modifikasi ya, apapun tuh bisa kayak apa ya? Yang tadinya kita tidak prediksi untuk rusak atau ada masalah jadi masalah gitu. Jadi nggak segampang itu. Jadi nggak segampang masak. Masak masalah kalau barangnya kadaluarsa kita nggak tahu masalah. Iya. Nah kalau mobil itu barang-barang ini nggak ada kadaluarsanya. Cuman pemasangannya yang harus diperhatikan. Nih guys, intercoolernya. Dia udah lihat dari tadi deh, gue rasa. Nah ini intercooler agak sadis sih megangnya nih, bisa buat goyangin semobil tuh. Goyangin semobil tuh. Ya udahlah yang punya serah ya. Terus kenapa banyak yang nanya misalnya gini, Bang ini kenapa nggak dibolongin gitu kan? Gue lebih concern kayak looknya standar aja gitu. Kalau dibilang sleeper nggak bisa, tapi gue lebih suka barang-barang yang aslinya aja nempel gitu. Ya bolong-bolongin dikit, tapi kan jadi nggak berfungsi 100% gitu. Kita bisa ngejar fungsi,
tapi kita nggak bisa ngejar bentuk. Kalau kita ngejar bentuk, fungsinya jadi berkurang. Ya harus ada yang dikalahin. Nah kalau ada yang nanya misalnya gini, "Bang, ini kan intercooler jadi ketutupan, nggak ada angin, gue masih ada Visco." Jadi intercooler ini dibantu disedot sama fan Visco. Makanya kalau orang bilang kenapa nggak electric fan, gue nggak mau. Gitu. Ini apa lagi sih? Nggak apa-apa. Ini bolong nyampe sono nih tuh. Lu bisa pegangan sama rem tuh. Jauh. Ya kurang lebih masalahnya ya apa ya? Dia pelik, bukan pelik sih, Apa dong? suka dukanya begitu. Ya serunya bangun mobil ya gitu, nggak yang kayak pasang jadi. Ya kalau semua mau pasang jadi main game. Oh iya. Itulah kenapa lu nggak asal nerima orang yang mau bangun mobil. Harus bener-bener lihat ini orang sabar nggak, ini orang mengerti trial error nggak gitu, ya nggak sih? Makanya modif juga nggak gampang karena itu, meskipun udah tahu Bukan. resepnya, ya nggak sih? Ya nggak asal terima orang customer gitu ya, yang mau bikin mobil ya. Kenapa? Gimana ya ngomongnya tadi ya? Pokoknya kalau boleh gue bantu jelasin, sudah mengenal lama Jurek ini pasti melihat dulu orangnya, personality-nya gimana, enak nggak diajak ngomong, terus bisa menghargai waktu lama nggak kalau modif gitu kan. Suka aja ada yang klien yang, "Lu Rek, ini udah selesai belum? Aduh gua kan udah bayar, lu masa lu nggak bisa?" Yang kayak gitu jangan deh. Yang satu, gue nggak suka orang yang gampangin. Ya itu. Yang pasti kalau orang ngegampangin, dia nggak pernah susah no. Nah, Itu gue nggak mau. Terus orang yang menghargai kerjaan, bukan gue pengen dihargain, enggak. Yang ngehargain kerjaan tuh gini, dengan cara make mobilnya aja gue udah bisa tahu sifat orangnya kayak gitu. Tapi kalau ada hal dimana dia make mobilnya diperuntukkan apa, rally ya, karena emang buat disiksa, berarti dia tahu resikonya. Nah kayak gitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu apa-apa terus pengen modif, terus tau-taunya kok lama, kok ini, kok udah nggak jadi, berarti dia nggak ngerti. Punya duit doang percuma. Tapi kalau nggak punya duit ya udah pasti enggak dong. Karena apa? Kan gue di sini kerja untuk nyari uang, bukan bikin yayasan. Kayak gitu. Terus orang itu juga harus gimana ya? Paham kalau modifikasi itu nggak gampang gitu. Kalau dia bisa bilang gampang, itu aja bisa, ya udah kesana silahkan. Atau enggak, Mas diginiin doang. Kalau Mas diginiin doang ke sini, kenapa nggak kerjain sendiri? Ngerti? Terus, Mas ini dilebarin misalnya body kit misalnya, Mas tuh dilebarin kayak gini gambarnya. Kan gini doang kok mahal. Ya kalau misalnya Mas bilang mahal, kalau Mas bisa ngerjain, kerjain sendiri. Kalau minta tolong berarti kan lu nggak bisa gitu. Nah yang kayak gitu-gitu gue nggak suka. itu sama kayak di dunia pervideoan gitu juga. Mas kan cuman video 5 menit, ngeditnya begini doang. Ya kalau lu bisa ngedit, kenapa lu ke gue? Karena gue nggak bisa ngedit, gue nggak bisa bikin video, gue ke lu. Kalau lu pengen bikin mobil ya lu ke gue, selesai. Ya punya porsi lah. Hargain yang bikin. Ya enak pendek amat sih jelasan lu. Gue nggak tahu, gue nggak kepikiran quote keren gitu. Oke guys, buat teman-teman yang nanya, wah bang kok pindah ke traktir sih, bayar dong. Terus di YouTube, oke, jadi gini, di YouTube tetap ada, cuman kalau misalnya udah membahas ilmu otomotif yang lebih dalam, apalagi yang punya ilmu si Jurek. Nah kalau misalnya lu pada nanya, ya bang kok bayar bang, Ada poinnya pasti, ada yang lu dapat karena yang gue jelasin itu udah gue kemas sedemikian rupa, lebih mudah dicerna, dan lu juga nggak harus capek-capek ngulik, jadi tinggal aplikasi doang kalau bisa ngerjain sendiri. Kenapa ditaruh di traktir? Nah ini buat teman-teman yang benar-benar komitmen pengen belajar ilmu-ilmunya Jurek, Yes. yang udah dipelajari. Yang nggak mau belajar nonton yang biasa aja. Iya, tapi kalau yang benar-benar serius dan pasti ada di luar Jakarta. Yang pengen tahu juga, pengen nyoba, pengen apa, di situ murah kan? Ya terjangkau lah Pokoknya terjangkau lah. Lu bisa cuman nonton tek langsung dapat poin-poinnya secara
Mudah. Videonya akan ditaruh di YouTube juga, cuma unlisted, jadi nggak bisa di search. Linknya cuma ada setelah melakukan pembayaran di Traktir, baru ntar ada linknya. Ya. Nah, minta tolong nih, ini karena eksklusif buat teman-teman yang komitmen, tolong jangan dibajak ya. Tapi ini namanya juga di Indonesia ya, bajak tuh, pembajakan film tuh banyak ya. Ya kalau mereka yang menghargain orang, mereka nggak akan bajak, no. Iya, Tapi kalau emang niatnya cuma membajak, mungkin ilmunya cuma sampai di situ. Itu aja sih. Dan gue juga udah terbiasa dibajak, cuman kebetulan yang dibajak juga nggak bagus-bagus amat hasilnya. Oh ya udah. Jadi ya nggak worry juga gitu, nyantai-nyantai aja. Oke, jadi begitu guys. Traktir ini, gue ulangin lagi ya, di Traktir ini untuk orang-orang yang committed belajar sama Jurek. Ya kalau mau belajar ya masuk, kalau nggak mau belajar ya nggak usah. Gampang kan? Nggak maksa kok. Kayak master class lah ya, Jurek punya master classnya sendiri. Nah ini, ditaruh di sini. Gitu. Nanti kalaupun ada hal-hal baru nanti diupdate. Cuman poinnya doang. Kalau nanya, bang, masa gue harus bayar? Mahal. Ini gue berani jamin ya, biaya makanan lu kalau lu jajan tuh masih lebih mahal lagi. Yes. Atau kalau lu nggak biasa ngerokok, nah itu lebih mahal lagi. Udah gampang kan? Nih lu bayar sekali, udah lu dapat ilmunya Jurek udah bertahun-tahun dia research. Tuh, kurang baik apa coba deh? Tinggal nonton. Yaudah, kira-kira gitu. Sampai di sini. Thank you udah nonton. Yaudah, dadah. Ini udah sendiri.